Saya lihat kebanyakan yang disampaikan gagasan-gagasan bagus ya ikhwan. Pertama tadi yang disampaikan oleh Dr. Rahmat Kurnia ya ikhwan, ada hal yang sangat penting sekali untuk kita garis bawahi. Ya memang undang-undang segala macam regulasi perubahan peraturan yang disampaikan Dr. Rahmat ini kalau kita biarkan akan sangat berbahaya. Bahkan Omnibus Law itu sendiri sebetulnya sudah merupakan problem besar buat kita di semua bidang, termasuk di bidang kesehatan umpamanya. Saya kasih contoh di bidang kesehatan. Dulu kita punya lembaga penelitian di bidang kesehatan ya ikhwan, itu kalau nggak salah di Bandung itu X-Men atau apa itu namanya ikhwan. Itu di dalam meneliti saudara, mereka betul-betul asli produk dalam negeri. Nah sekarang ini ada pasal yang sangat berbahaya dalam Omnibus Law tentang kesehatan, bahwa Indonesia bekerja sama dengan luar negeri, dan luar negeri ini saudara boleh membuka laboratorium untuk DNA atau genom ya ikhwan, disebutnya genom, membuka laboratorium di Indonesia dengan mengambil sampel darah sebanyak-banyaknya dari bangsa Indonesia dan boleh dibawa ke luar negeri. Sepintas lalu ini biasa, sepintas lalu ini biasa, tapi ini sangat berbahaya karena DNA itu, atau yang lebih fokus lagi disebut genom ya ikhwan, bagian daripada DNA itu memang secara medis sangat penting untuk mengetahui positif negatifnya yang berkaitan dengan medis suatu bangsa. Jadi dengan menyelidiki genom tadi kita bisa tahu ini bangsa Indonesia ini sebetulnya secara keseluruhan ini bagusnya diberikan zat apa saja, mineral yang model bagaimana agar mereka ini sehat. Tapi pada saat yang sama juga bisa dilihat negatifnya. Oh bangsa Indonesia dengan kondisi cuaca seperti ini, darah seperti ini, genom seperti ini, dia tidak boleh kena zat ini, tidak boleh kena zat itu, karena kalau kena zat itu akan lumpuh, akan mudah stroke dan lain sebagainya. Ini dari dulu sudah diselidiki di Indonesia. Cuman yang jadi persoalan sekarang Omnibus Law kesehatan yang baru ini memberi izin kepada negara asing, khususnya negara Cina, untuk membuka laboratoriumnya di Indonesia dan mengumpulkan sampel sebanyak-banyaknya dari warga Indonesia untuk dibawa ke negeri mereka. Di mana bahayanya? Bahayanya kita kerjasama dengan Cina, dia uraikan itu genom, saudara, untuk kita semua. Katakan dia berhasil mengungkap 30 item, yang disampaikan kepada kita hanya 10 item nanti. Ini loh bangsa Indonesia yang bagus diberikan zat ini saja, diberikan mineral ini, tapi yang ini nggak boleh. Tapi ada hal-hal yang akan mereka sembunyikan, dan itu bisa dijadikan sebagai senjata biologi. Artinya kalau ingin menghancurkan bangsa Indonesia, dia tidak akan mampu terhadap zat A, B, C, D. Itu dimasukkan dalam makanan-makanan yang akan mereka ekspor ke Indonesia. Mereka bisa masukkan lewat krim, lewat sabun, lewat odol, lewat makanan, lewat minuman, apa saja yang kemudian kita minum dalam tenggang waktu sekian waktu, Indonesia akan bisa diserang lumpuh mendadak, bisa diserang stroke mendadak, dan ini berbahaya bagi ketahanan nasional. Nah, yang anehnya kita sudah protes berkali-kali, tetap aja saudara Omnibus Law di bidang medis itu sendiri masih dipertahankan sampai sekarang. Itu baru satu contoh aja. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Dr. Kurnia, beliau sebutkan itu satu persatu ya ikhwan. Soal nanti TNI Polri bukan lagi dwifungsi, akan multifungsi. Nah, mereka bisa masuk kemana-mana, dan ini sangat berbahaya untuk dibiarkan. Maka itu tadi saya katakan, ya, apa yang disampaikan Dr. Kurnia dan beberapa kawan tadi, ini merupakan program jangka pendek kita yang harus kita hadapi. Ini nggak boleh ditunda. Betul yang dari MPUII tadi, saudara. Ini ada hal-hal yang nggak boleh kita tunda. Adapun gagasan yang tadi saya sampaikan, ini gagasan jangka panjang. Nah, nggak mesti sekarang, saudara. Dia perlu waktu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, saudara. Karena ini kan juga perlu sosialisasi, saudara. Perlu pengajaran dulu, pendidikan dulu. Tapi apa yang disampaikan oleh Dr. Kurnia tadi, itu memang sesuatu yang mustajab, harus diselesaikan dari sekarang. Karena itu saya sepakat yang disampaikan oleh Dr. Rahmat tadi dari MPUII, sebelum atau setelah nanti DPR baru ini dilantik, kita memberikan masukan bahwa umat Islam tuh ingin begini, hati-hati jangan sampai ini dan itu dan seterusnya. Saya sepakat. Nah, saya usul di forum ini, alangkah bagusnya kalau MPUII bisa memprakarsai sebelum awal Oktober, sebelum pelantikan, bisa dibuat apakah itu namanya musyawarah nasional, diundang tokoh-tokoh dari berbagai macam
organisasi tingkat nasional, kita duduk bareng, kita rumuskan. Nah, sekaligus nanti di situ kita bentuk delegasi. Siapa yang akan menghadap DPR untuk menyampaikan itu. Nah, cuman kenapa ini perlu musyawarah? Karena kalau kita menghadap ke DPR, mereka nggak bisa mendengarkan gagasan kita 1 jam, 2 jam, 5 jam, nggak bisa. Mereka akan berikan waktu kita 5 menit, 7 menit. Mana bisa kita jelaskan dalam waktu yang sedemikian rupa. Itu kita tuangkan. Nah, hasil musyawarah itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan, terserah mau berapa halaman kita perbanyak sesuai dengan jumlah anggota DPR, nanti kita bawa, kita jelaskan rangkumannya, ringkasannya, saudara. Di situ kita serahkan kepada pimpinan DPR untuk bisa disampaikan kepada seluruh ketua DPR. Ini sekedar usul. Nah, insya Allah kalau usul ini diterima, saya juga akan melihat, saya akan usahakan supaya saya juga bisa hadir bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, itu saja. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Dr. Rahmat ini memang jangka pendek, ini program yang harus disegerakan. Sedangkan apa yang saya sampaikan tadi, ini gagasan, bukan gagasan jangka pendek ya Pak. Ini perlu diskusi panjang, ini perlu perdebatan, ini perlu seminar-seminar dulu, ini perlu sosialisasi. Tapi saya yakin kalau kita bersatu, saling sosialisasi, saling diskusi, saling memberikan usul, saran dan kritik, insya Allah gagasan ini jadi matang. Ini kan gagasannya masih mentah. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Wes yang dari PKS ya Pak. Betul yang beliau sampaikan tadi. Saat ini saudara yang menguasai kementerian bukan hanya partai, ormas pun ikut-ikutan menguasai saudara daripada kementerian yang ada. Tapi nggak boleh lupa, ormas itu masuk kementerian semua pintunya partai juga ya. Nah, sehingga saya sepakat dengan Prof. Wes tadi bahwa kalau gagasan ini mau dikembangkan, kita harus betul-betul menerapkan sistem meritokrasi di dalam kementerian. Bukan hanya partai yang harus ditutup, ormas juga jangan arogan untuk menguasai daripada kementerian-kementerian yang ada. Kita betul-betul pengen kementerian itu independen, kemudian betul-betul profesional, bekerja sesuai aturan, saudara, tidak diperuntukkan bagi satu kelompok atau satu golongan, apakah itu orspol, apakah itu ormas, apakah itu LSM dan lain sebagainya. Jadi di situ tentunya kita perlu punya formulanya bagaimana. Jangan hanya menghambat partai, tapi akhirnya ormas yang lebih arogan nanti menggantikan partai. Ya rusak juga kita punya negeri. Terima kasih, itu kritik luar biasa, usul saran yang sangat bagus ya Pak. Nah, kemudian ada yang tidak kalah menarik saudara, tadi Prof. Wes yang dari PKS ini menyadarkan kita semua. Beliau katakan, dulu apa sih kekuatan umat Islam melawan penjajah Belanda, melawan penjajah Jepang, melawan otoriternya pemerintahan Bung Karno di tahun 60-an ketika banyak dikuasai, dipengaruhi oleh PKI saudara. Bahkan Pak Harto pun yang 32 tahun berkuasa pada akhirnya tumbang juga. Artinya ini kan semua kekuatan rakyat, ini kan semua kekuatan umat. Nah, sebetulnya apa sih rahasia itu semua? Dengan apa yang beliau sampaikan ini saudara, saya jadi teringat apa yang barusan disinggung sedikit oleh Kiai Hafidin. Beliau cerita tadi soal Ahok, sedikit disinggung ya Pak. Peristiwa Ahok ini sebetulnya menjadi pelajaran buat kita semua saudara. Apa sih sebetulnya kekuatan umat Islam di Jakarta bisa mengalahkan Ahok? Nggak punya kok mereka kekuatan. Ahok di tahun 2017 itu maju sebagai calon gubernur, satu, didukung oleh presiden, didukung oleh Kapolri, didukung oleh Panglima TNI, didukung oleh semua menteri, dan ASN di wilayah Jakarta diwajibkan untuk pilih Ahok dan menangkan Ahok. Didukung oleh semua konglomerat, didukung oleh semua pengamat, didukung oleh berbagai macam, yaitu polling jajak pendapat saudara. Jadi kalau kita bicara ilmu politik di atas kertas saudara, Ahok gak bakal kalah. Itu kalau kita bicara ilmu politik, kalkulasi politik, saat itu para ahli mengatakan Ahok gak bakal kalah. Bahkan mereka yakin 1000% Ahok bakal menang. Jadi saya melihat saudara, peristiwa Ahok ini menarik. Lalu kenapa kok akhirnya Ahok lengser dan longsor? Nah, jangan lupa, tanpa aksi 411, tanpa aksi 411 yang didukung oleh ulama-ulama dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sumatera, tanpa aksi 411 saudara, Ahok tidak akan pernah dinyatakan tidak akan diizinkan oleh presiden untuk diperiksa. Sebelum 411 berkali-kali saya berhadapan dengan Kapolri, saya minta Pak ini periksa, Pak ini periksa. Jawaban Kapolri saat itu nggak bisa, belum ada izin dari presiden. Saya nggak berani.
Artinya di sini saudara keceplosan itu Kapolri bicara, ini memang semua diatur oleh presiden. Nah, kemudian begitu terjadi aksi 4.11, sempat ada insiden depan istana saat itu, yang akhirnya umat kita bawa ke DPR sampai subuh. Di malam itu setelah Jokowi melarikan diri dari istana, jam 12 malam lewat kembali ke istana, dia ketakutan dan langsung diumumkan bahwa Ahok harus diperiksa. 3 hari setelah itu saya dipanggil oleh Kapolri. Kapolri langsung mengatakan, Habib, saya sudah dapat izin untuk periksa Ahok. Nah, artinya di sini apa, saudara? Jangan pandang remeh itu aksi 4.11. Dengan berkah aksi 4.11, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkat aksi 4.11, Ahok diperiksa. Artinya telur udah pecah tuh ya kawan. Tadinya nggak mau mereka periksa. Nah, kemudian dengan aksi 212, apa yang kita petik saudara? Lewat aksi 212, akhirnya Kapolri menyatakan Ahok sebagai tersangka. Karena saat itu dahsyat, ulama-ulama dari Jawa Barat ya kawan, dari Bandung, apalagi Ciamis, kiai-kiai dan santri 10.000 orang jalan kaki ke Jakarta, nggak dibayar, nggak dimodali saudara. Mereka dibatalkan, mereka punya sewa bisnya oleh aparat ancam itu pemilik bis ya kawan, tapi tetap dengan semangat persaudaraan, semangat persatuan, semangat kebersamaan mereka turun. Padahal ini pilkada Jakarta, bukan pilkada Ciamis. Kenapa mereka mau turun? Kepedulian, kebersamaan ya kawan. Nah, saya jadi ingat saudara, satu hadis yang sangat populer di antara kita, walaupun nilainya diperdebatkan oleh ulama, yaitu di mana Nabi menyatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah. Artinya wajib kamu ini berjuang bersatu, bersama, gotong royong, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi saya yakin betul kenapa Ahok bisa lengser dan longsor, itu karena pertolongan Allah untuk umat Islam di Jakarta. Pertanyaannya, kenapa Allah mau tolong mereka? Karena mereka bersatu, karena mereka bersama. Nah, itu jawaban yang ditanyakan oleh Profesor Uwais tadi. Kenapa dulu bangsa kita dengan bambu runcing kok bisa untuk mengusir penjajah Belanda? Karena mereka bersatu, karena mereka bersama. Allah berkahi saudara. Begitu juga perjuangan kita saudara umat Islam, yaitu pada saat menjatuhkan, menumbangkan orde lama. Begitu juga menumbangkan orde baru, karena umat bersatu.